Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 269. 269. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, kami dapat koreksi. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Terus jadi artinya ialah Allah yang menganugerahkan, memberikan anugerah terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan siapa yang dianugerahkan hikmah, maka sesungguhnya dia itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak, sangat banyak. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan pelajaran dari itu, atau tidak bisa yang mempelajari dia itu semua kecuali ulul albab. Jadi ada dua, yaitu al-hikmah, kemudian ulul albab. Al-hikmah itu asal. Al-hikmah itu kalimah musytarikah. Artinya banyak maknanya. Kita ambil satu saja. Al-hikmah itu diartikan ma'rifatuddin. Artinya mengenal agama, bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil yang mungkin dianggap sepele. Contoh, di dalam sholat itu kan, ketika kita melakukan gerakan sholat, itu kan ada takbir ya, takbiratul ihram, kemudian mau ruku takbir, bangkit dari ruku juga kita mengucapkan takbir. Kemudian ada mengangkat tangan, tapi tidak semua takbir dalam sholat itu mengangkat tangan. Makanya bersujud Allahu Akbar, bersujud Allahu Akbar dengan tangan, tidak. Nah, tentu orang yang diberikan anugerah hikmah, tentu terhadap setiap gerakan sholat itu penasaran, ingin tahu ada dalilnya atau tidak. Dia tidak taklid. Kadang kita melihat di dalam sholat pun banyak yang setiap kali berdiri itu kan angkat tangan, kan ya. Nah tapi penasaran. Nah ternyata kan itu amal Ibnu Umar, bahwa ada 4 tempat yang bisa mengangkat tangan untuk takbir. 1, takbiratul ihram. 2, ketika mau ruku dan bangkit dari ruku ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan bangkit dari rakaat kedua. Nah itu. Bahkan di dalam sujud saja itu kan. Ada pendapat kalau ketika sujud ibu-ibu itu tangannya begini katanya, ngadaplok, nah itu kita ngadaplok karena tembok gitu, karena lantai kita ngadaplok gitu kan, lurus gini kan gitu. Ada yang sampai sekarang ketika di pengawasan itu, Ustaz, dan saya mah sok begitu ngadaplok, naon ibu ngadaplok gitu kan. Nah, jadi si itu nempel tak gitu kan. Jadi si siku sama ini teh gini Bu nih. Dan tidak kelihatan apa? Kelek cenah gitu kan. Nah, bau kan. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau kita lihat amal Rasul itu kan, itu dari apa di Bulughul Maram itu ada Bara bin Azib, kalau nggak salah, dari Bara bin Azib. Idza sajadta, kalau engkau sujud, fadha kaffaika, letakkan telapak tanganmu itu, warfa faqaika, dan angkat gitu kan, itunya, angkat ini sikunya itu ya. Bahkan di satu hadis kan sampai Rasul itu apa, hatta yabdu bayadu ibtaghir, kelihatan apa, putih. Tapi kan maknanya bukan kurang kelekat tingali kan, bukan seperti itu ya. Tapi ya kemudian direnggangkan farajai baina yadayhi. Nah, jadi sampai sedetik itu gitu.
kadang ada orang yang menganggap sepele hal itu kan. Naon penting mah salat we kan. Takbir kata panangna kadang anu kitu kan. Tapi dengan hikmah ini kita mau bertafakur fidin, mencari dari agar kita itu ya selamat dalam ibadah. Itu mungkin. Kemudian orang yang mendapatkan hikmah itu akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Al-khair. Bicara baik kan ada kata khair ya. Birun. Kemudian ada juga apa? Hasan. Saya kebetulan mencari dari Mbah Google itu makna apa? Khair itu bisa bermakna kalau dalam bahasa Inggris itu komparatif, superlatif, untuk lebih baik, paling baik gitu. Maka fastabaqul khairat gitu. Nah, belum malah dalam kebaikan artinya untuk terus meningkat kebaikan itu gitu. Tentunya kebaikan dalam koridor ajaran Islam gitu. Dalam koridor ajaran Islam. Nah, semua ini hanya ulul albab yang paham akan hikmah ini. Nah, timbul pertanyaan, apa sih ulul albab itu? Kan kalau dalam Quran itu orang berakal lah ya. Apa sih ulul albab itu? Nah, di dalam surat Ar-Ra'd ya, sekitar ayat 20-21 itu. Siapa sih ulul albab itu? Yang pertama ialah alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna mitsaqah. Satu itu kriterianya. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Itu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar janji Allah. Ya artinya kalau dalam sehari kita harus disiplin. Ketika kita melaksanakan sholat tepat waktu, misalnya, di awal waktiha, tentunya itu kan memenuhi janji dengan Allah itu. Ketika kita sholat atau kita melaksanakan ibadah yang lain, kita senantiasa melaksanakan kegiatan pada saat ini, talabul ilmi ini berjanji Allah. Kemudian dibiasakan disiplin waktu. Kemudian ya disiplin waktu, misalnya kita kalau ngajar saja daring kan, kita jam 11 minimal jam 11 kurang 10 udah siap daring. Tong bobok sih kabobohan waktu pas saya pas bangun lah, pas saya waktu daring ya mungkin ayah gitu. Sigana mah sampai siswa wae kudu aya nu kabobohan keur daring. Ngalanya kata 2 jam. Nah itu ya. Jadi ya kita senantiasa berdisiplin. Kata Rasul, ayatul munafiki salasun idza hadasa kadzaba. Terus wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nah itu karakter ulul albab itu ya seperti itu diantaranya. Tidak berbohong, kemudian menepati janji dan amanah. Nah kita guru itu amanah ini ya nyata aja. Tidak sebatas amanah dari Pak Kurikulum sama Pak Mudir, intinya hakikatnya amanah dari Allah nyata aja, menyampaikan ilmu ini dan ilmu untuk keselamatan dunia akhirat. Nah itu. Kemudian itu jadi karakter ulul albab itu seperti itu. Mudah-mudahan kita berkarakter seperti itu. Dan selanjutnya yaitu walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusalat wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi soalnya paling akhir ya Pak. Yang kedua itu karakter yang menyambungkan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan ya. Intinya diantaranya menyambungkan tali persaudaraan sama mukmin, sama muslim, diantaranya seperti itu. Ya kita kenal silaturahmi,
silaturahim. Jadi makna yang kedua itu seperti itu. Bahkan kata Ustaz Pak Mudil bahwa makna silaturahim itu isalu ma'amkanu minal khair wa damu ma'amkanu nasyari wa hasibil khata'i. Jadi menyambungkan kebaikan dan mencegah kejelekan. Itu intinya, itu makna silaturahmi itu. Ya. Jadi siapapun yang senantiasa menggerakkan kebaikan, menyambungkan kebaikan, itu maknanya silaturahmi. Alhamdulillah kan kita sering gitu, dengan berbagai media untuk menyambungkan silaturahmi itu, dengan pengajian, dengan botra, ya, itu kan menyambungkan tali silaturahmi dengan talabul alam. Jadi kita saling mengenal, saling mendoakan, touring, iya. Ya, bajing terjadi. Tapi ayah eta pasti ajak ka Pangandaran, hayu cenah. Pak kurikulum. Aku teh senyum bae. Insyaallah. Nah, teh mana? Sebenarnya salasna anjing geus siap nganinggal habar tuh dia teh kumaha aya. Dugi ka ngadama soal gempom ge dikebut Pak. Antong kayak kapan orang. Nah itu kan. Jadi kemudian wa yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah Tuhan mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan takut akan hisab. Oh ya, makna tadi silaturahmi yang pertama tadi. Yang pertama menyambungkan persaudaraan. Kemudian al-insabah fi qawli wa fi'li, artinya menyambungkan antara ucapan dengan amal perbuatan itu. Tentunya ucapan yang baik, amal perbuatan yang baik, ucapan yang saleh, amal ucapan yang saleh. Qaulan kariman, nanti amalnya harus kariman juga gitu. Jadi itulah, itu termasuk makna dari itu, menyambungkan itu. Bahkan dari kitab yang saya baca, di antara juga yaitu meyakini akan para nabi, para rasul sebelumnya, sampai meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, sebagai nabi. Tentunya dengan kita berintiba itu. Nah, ini makna dari menyambungkan itu. Selanjutnya takut akan Allah dan takut akan azab Allah. Maka makna ya khasyah dengan al-khawf itu dikatakan kalau khasyah itu takut akan merasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakhshawna rabbahum. Ketika dengan melihat keagungan Allah misalnya, kita tadabur alam, kita rasa takut kepada Allah. Kita itu ternyata bukan apa-apa. Ketika ada bencana terjadi misalnya, gunung Bitu, langsung kita khasyah, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibroh, jadi tadabbur semuanya itu. Nah, kalau khauf itu takut akan memang kita lemah gitu di hadapan Allah itu. Kita tuh bukan apa-apanya. Ketika diuji oleh Allah, kita tuh bukan apa-apanya. Maka kita tuh Allahus Somad kan, segala sesuatu tuh harus pikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah itu jadi takut ya. Kemudian yang selanjutnya tipe ulul albab itu yaitu walladzina sabaru tiga wajhi rabbihim. Jadi orang yang sabar ya. Sabar mengharapkan ridho Allah. Kan kita itu memang sekarang lagi diuji sabar ya. Akhir bulan diuji kesabaran. Pandemi apalagi? Dampak pandemi itu luar biasa. Ya. Luar biasa dampak pandemi itu. Ya. Dalam kehidupan, apalagi di bidang perekonomian. Tapi tentunya sebagai orang beriman, jadikan kondisi ini sebagai lahan untuk ibadah. Ya saja, ya, untuk lahan ibadah. Dampaknya luar biasa pandemi ini ke berbagai sektor.
ekonomi, keamanan, sosial, dan lain sebagainya. Itu. Tapi tentunya kita kan dituntut untuk senantiasa sabar. Nasathumul ba'sa wa dharra wa zulzil. Imam Al-Maraghi itu menempatkan bahwa al-basa itu ialah kesempitan yang menimpa manusia, tapi bukan pada badan dan dirinya. Kata Imam Al-Maraghi gitu. Al-Baqarah 214. Al-basa kesempitan tapi bukan pada badan dirinya. Misalnya tidak kita contoh misalnya kayak pandemi gitu kan. Kita diuji pandemi tapi kan dampaknya kita mengalami gitu kan. Siswa dari di rumah gitu kan. Mungkin dampaknya SPP telat atau sekolah mengurangi bilang udah yang daring banyak SPP pun saya seperti itu gitu kan. Nah ini pasti akan berakibat, akan berdampak. Bencana gunung meletus atau banjir kan Allah menjadikan rusak misalnya bumi karena ulah manusia, tapi dampaknya manusia itu terbatas. Selanjutnya doro itu kepada jasad, misalnya sakit, azab. Makanya kata Ustaz Jenangan itu sujud itu bisa bermakna taskhiri, wasakhara samsa wa qamar, ketundukan. Maksudnya artinya patuh tunduk akan sunatullah. Misalnya sunatullah itu kan hewan bentuknya seperti ini gitu kan. Jadikan seperti ini, makanannya seperti ini. Manusia seperti ini. Harimau makanannya rumput misalnya, ada tetap daging, tidak rumput gitu kan. Gajah makanannya misalnya rumput. Manusia daging dan rumput gitu kan. Bisa ya ada rumput bisa mencukupi rumput. Kanikir atau bukan nikir anu nikmat kamari eta teh kan bagian dari tumbuhan. Manusia maresep sadayana. Ayo deh kanikir ya. Eta mun nikmat kanikir kawan abdi rupa judi gina tuh. Nah. Tapi kan itu walaupun dalam pandemi rezeki Allah itu kan luas kan ya. Wa may yattaqillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus tawakal bahwa hasbuhu Allah akan mencukupkan. Eta we kunci nama sing takwa pasti Allah membantu menolong kita. Nah, saya pertanyaan. Pokoknya mau pikir Pak Kiai akidah halat. Nah itu ya Bu ya. Ya. Jadi basa wal dharra wal zulzil. Kalau wal zulzil itu galau. Nah, orang kan sering kan rasa galau, isu kumaha, kieu kumaha, dekat. Sering Ibu galau teh. Nah, cara mengobati galau dengan apa? Oh, hiburan deh. Ayah si Andin dah Aldebaran ya. Hiburan terus kita sampai namu nanti ketemu nah apa ada Aldebaran Andin? Saya mut kapayu di Aldebaran. Ya, nah. Tapi intinya ketika kita galau hati kan tidak tenang, ya kembali kepada Allah kan, ya kita amal soleh saja, baca Quran, menggali ilmu kan. Ya. Tanya kan kita Allah As-Samad gitu kan. Ya. Jadi apa tadi itu sabar ya. Ujian itu ada basa, ada doro, ada al-zujil ya. Rasa resah hati, gundah gulana gitu ya. Gundah gulana. Tapi memang kalau jauh dari Allah itu akan hadapi itu. Tapi kalau dekat dengan Allah insyaallah. Insyaallah. Atuh, orang kan dekat dengan Allah mah orang sepaski kan aya silaturahmi. Terus beres orang ngabuat lah. Padahal kan abdi teu masak Ibu, teu meser, teu aya we.
rezeki kan itu. Dan yang membuatnya itu menyediakan itu upahnya besar sekali, menyediakan makanan, maka sering-seringlah menyediakan makanan. Jadi ya feedbacknya itu luar biasa. Dengan dasar tentunya keikhlasan. Saya sampaikan bahwa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Sing ikhlas. Selanjutnya wa aqamus shalah. Nah, jadi orang yang pasti ini mendirikan salat. Keunah hari salat fardu mah da tos apa bilang kudu wartosan wae ya. Cing atuh sing betul masih salat fardu. Tapi Rasulullah itu kan mencontohkan, memberikan tahu kepada kita amalan-amalan nawafilnya, tatawunya, surat-surat sunatnya. Aturan besok surat sunatnya. Pan banyak itu terang-terangan kalau melaksanakan sholat qobla subuh itu pahalanya apa lebih baik daripada dunia dan isinya. Kok mau di sholat fardu berarti gitu kan ya? Sholat orang teh laksanakan. Bahkan kan qobla subuh itu kan sampai Rasul itu tidak tertinggal tadi. Ya dalam safar itu kan tetap dilaksanakan dalam safar. Aduh kesananya tahajudnya sampai ada sahabat yang punya jargon beramal dalam hidupnya sampai sholat terawih itu terdengar di surga gitu kan ya. Siapa itu? Bilal ya. Karena ada jargon hidupnya itu senantiasa melaksanakan sholat syukur wudu. Kan orang mah orang tahiyatul masjid geser-geser tapi orang sholat qobla duhur 4 rakaat, aduh, tuh, nah ya, jadi, itulah ya jargon amal itu, apalagi sekarang menjelang saum Ramadan, belum saum sudahnya, salat tahajudnya, karena kita itu sudah diniatan salat tahajud bangun malam, itu kan yang namanya tuluman. Kumaha tuh yang punya ada tuh ustadz, tuh kiai, tuh yang lain. Karena itu tantangannya kan sangat berat sekali. Mungkin ya saya juga pengalaman lihat jam, karena jam kilo, bangun deh jam 4. Ayah, kayak ayah menu 22 hiji itu aja, 22 hiji. Tadi kita serencana pada sekat-sekat, 22 hiji. Jadi waktu habis musabab ninggalin jam. Itu ke sholat nanti kasaran, bapasan. Sholat subuh nakaliwat, sholat subuh jam 7 subuh. Subhanallah. Mungkin abis nggak lawas gitu, tapi sekarang ya pengalaman. Nah, kita memang harus ada gairah semangat untuk beribadah, memperbaiki diri. Nah, jadi hal seperti itulah harus kita ya dalam kehidupan kecil lah, dalam kehidupan kecil. Sholat itu. Karena kan yang akan hisab pertama kali itu dalam urusan ibadah itu sholat. Seperti apa sholat? Ya. Maka sudah benar kaifiatnya dari bab syaratnya yang sama Pak Mudir diterangkan bab wudu sebelumnya itu. Itu hendaklah diperhatikan. Wa qamus shalah. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sirran wa alaniyah. Menginfakkan sirran wa alaniyah dengan terang-terang. Tadi untuk mengejar maghfirah Allah itu kan dengan salah satunya dengan beribadah, amal soleh, berinfak. Siti Aisyah itu pernah bersedekah, berinfak dengan kurma ya, dengan kurma itu. Dan Islam itu sangat menghargai, ya, infak sedekah walaupun dengan hal yang kecil. Karena yang jadi intinya bukan besar atau kecilnya, tapi nilai dari amal itu. Ya, nuhun-nuhun besar gitu kan. Nilainya pas gitu kan. Saya gitu kan. Jadi hendaklah kita itu memperhatikan hal-hal seperti itu. Dan tidak akan kurang harta dengan sedekah. Karena itu jual beli dengan Allah itu pasti akan untung gitu. Pasti akan untung kalau jual beli dengan Allah.
Kemudian wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, artinya membalas kejelekan dengan kebaikan. Ya, artinya kita klopkan saja dalam kehidupan sehari. Ketika kita punya amal salah, maka tutupilah, tobatlah, ganti dengan amal baik gitu kan. Karena kan seperti amal salah itu seperti emosi aja kan gitu. Maka ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, nasihatilah aku, tapi jangan yang panjang-panjang nasihatan nanti, yang pendek saja ya Rasulullah gitu kan. Maka kata Rasul, la tagdob, jangan marah. Udah apa? Bintang marah. Di keluarga saja, gara-gara anak misalnya melakukan hal itu, marahnya menyebar ke suami atau suami ke istri. Wah, kasihan. Dan hal yang kecil. Karena kita memang marahnya itu marah bukan menjaga diri, tapi menjaga harga diri. Ku anfusakum, jagalah. Wah, benar. Menjaga, kita amal itu sebab menjaga harga diri, egois kan, salah. Tapi marah itu bisa marah, boleh marah, tapi asal terarah gitu. Bukan amuk-amukan tidak terarah. Gitu. Harusnya kasih semua amukan, mana yang bodoh. Cerita ibu nggak bodoh ngajar benar. Jadi pasti kita harus introspeksi masing-masing lah gitu ya. Saya enak ceramah hari ini mematahkan batu. Ini mematahkan diri sendiri aja saya. Mata tangan. Jadi la tagdob gitu kan. Bahkan barang siapa yang mampu nanti itu di akhirat tuh akan ada gini, mana orang yang bisa yang senantiasa memaafkan orang lain. Halumu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah kesini. Kemudian akan Allah berikan anugerah apa, yaitu surga, jannah gitu kan. Itu yang memaafkan ya. Jadi intinya kan dalam keluarga saja gitu ya. Kadang saya pun kalau lihat anak teh kadang jadi ngambekna teh ka indungna gitu kan. Kumaha teh bisa ngadidik budak teh gitu kan. Acekin teh udah juga anak bapak keleutik teh kan. Jadi saling menyalah. Nah, tapi tentunya kan ketika kita marah, al-ghaid ini, ghaid itu kan bibit marah, wal kadhiminal ghaid gitu kan. Jadi bibit marah ini jangan sampai godok ke perbuatan yang tidak terarah tadi ya. Jadi wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kita bisa memaafkan seorang, mengganti dengan amal-amal soleh di mana kita salah. Nah, itulah kesudahan yang baik. Jadi ulul albab itulah karakternya seperti itu. Ya, memenuhi janji Allah, ya. Kemudian menyambungkan apa yang diperintahkan Allah, silaturahmi tadi, kekeluargaan tadi. Ya, kemudian takut akan Allah, takut akan azab Allah. Kemudian bersabar dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian mendirikan sholat, infakkan, dan senantiasa menutup kesalahan dengan kebaikan. Nah, artinya itu kan bagian. Sebenarnya kan banyak ulul albab kriteria itu di ayat yang lain. Tapi intinya kita enggak. Nah, inilah yang disebut hikmah tadi itu. Ya. Anugerah dari Allah itu apa? Yang memberi janji Allah, salat, itulah hikmah itu. Dan hanya ulul albab yang paham itu, yang mampu melaksanakan itu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ulul albab ini, gitu kan. Dan janji Allah, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'mal badal. Jadi janji Allah itu seperti itu. Ganjarannya surga adil. Dan mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang saleh. Saleh siapa? Bapak-bapak yang soleh, ibu-ibu yang soleha, ya. Dan turunan yang soleh, dan malaikat pun nanti akan masuk mengucapkan selamat karena kita telah
sabar, jadikan sebagai insan ulul albab ini. Nah itu Bu ya, mudah-mudahan pas 5 azan. Jadi ada acaranya kan? 5 azan sudah. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan nanti kalau Pak Diki, mungkin Pak Mudir atau Pak Mudir itu luas apa saja lah, yang lain juga. Jadi karena saya Bu capek ya, udah ini bicara, jadi tidak menerima tidak mampu menjawab. Malah dan kalau saya mah itu kan mohon maklum saja punya itu ya, jadi itu mohon maklum saja. Nah itu ya Bu, mudah-mudahan kita semua menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab yang insyaallah ada dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.